Guys, kita mau coba ke sana guys. Ini sangat bisa langsung untuk diminum guys. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Tanjung Pinang Channel. Malam ini kita main di lokasi air terjun di Gunung Lengkuas yang berada di kilometer berapa? 20 Kijang. Kilometer 20 Kijang. Untuk teman-teman, kenapa kita bikin offline? Mohon maaf karena di sini kita mau live jaringannya, kendala di jaringan. Oke. Dan di sini kita sudah ada narasumber dan kita sudah berkoordinasi dengan warga sekitar sini sedia untuk berbincang-bincang di acara pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita pertemukan dengan Ibu siapa, Bu? Bu Rati. Ibu Rati dari warga sini. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nih dari tim Tanjung Pinang Channel mau meliput lah. Kenapa sejarahnya bangunan ini terbentuk itu semulanya seperti apa gitu sebenarnya? Awal mulanya adanya air terjun ini sebagai tempat wisata. Iya. Dulu tidak seperti ini, awalnya masih jalan-jalan kampung gitu. Kemudian yang tahu hanya warga-warga sekitar sini. Kemudian oleh pemerintah daerah dibuat pondok-pondok supaya orang yang datang bisa untuk tempat istirahat langsung. Kemudian ada bangunan untuk ganti pakaian. Dan air terjun ini supaya bisa dimanfaatkan untuk bisa berenang di dam. Itu di sebelah sana ada damnya. Jadi waktu itu sekitar sudah lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun di dam itu sudah dibuat. Berarti sudah lama juga bangunan Sudah lama, ini. ya. Kemudian karena kondisi bangunan tempat istirahat ini tidak terawat, kemudian ini ada toilet umumnya ini juga atapnya rusak karena timpa pohon. Jadi lama tidak didatangi oleh warga. Gitu. Baru kemudian mungkin sekitar tahun 2000 awal ini kan musim hujan, 2020 ini kan musim hujan, jadi kembali masyarakat datang lagi ke sini, jadi kayaknya mulai viral gitu ya, mulai dikenal masyarakat. Untuk Ibu sendiri harapannya ke depan buat tempat ini seperti apa, Bu? Ini insya Allah akan dikelola lagi sama warga ya. Kita sudah bicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Bahwa akan dikelola dari mulai menata tempat istirahat ini, kemudian juga salah satu yang pendatangnya, warga yang datang itu loh. Satu yang utama itu adalah sampah. Sampah ya. Kalau sampah daun-daun kita bisa kendalikan, mereka akan terlihat kembali. Tapi kalau sampah plastik itu yang jadi permasalahan yang bisa juga. Bagi teman-teman yang apabila mau main ke sini ya tolonglah dijaga kebersihannya. Kita bersama-sama membangun kawasan di daerah kita tercinta Tanjung Pinang dan Bintan ini supaya berkembang, supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya dan bisa memanfaatkan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar juga. Ya, mungkin dari Ibu apabila tempat ini udah beroperasi kembali ya mungkin kita pasti akan bantu lah untuk masalah promosikannya. Mudah-mudahan lah ya. Yang penting dari Ibu ya kabarin lah, misalnya Dik ini tempatnya udah bisa
didatangi Iya. pengunjung, kita pasti bantu untuk Ya, insya mempromosikannya. Allah. Dalam waktu dekat ini memang sedang diajukan warga-warga yang mau ikut memajukan daerah wisata ini. Kita sudah bentuk organisasi penggerak supaya Oh ya. salah satunya di bagian komitmen dari warga ikut menjaga kelestarian hutan gitu. Kemudian kebersihan ini yang sampurnya ya ampun. Kemarin waktu awal-awal bulan puasa itu tidak terlalu banyak sampah seperti karena waktu itu masih musim kemarau kan, belum banyak air. Tapi sekarang sudah berjalan sekitar 6 bulan, sudah masuk musim penghujan, sudah banyak warga yang datang. Sampah plastik, botol-botol bekas minuman kemasan itu sudah menumpuk. Jadi kalau menurut Ibu di sini nih, seperti kita kan tadi ngomong masalah terbentuknya tempat ini, yang saya mau tanyakan lagi, menurut Ibu di sini kayak hal-hal mistisnya itu seperti apa, Bu? Apakah ya memang angker apa seperti apa memang biasa-biasa aja ya selama kita bisa menempatkan diri tempat ini ya. Mereka apa macam mana gitu lah. Kalau kita tahu sendiri ya, kita sadari masing-masing ini kan bukan rumah kita gitu loh. Ini kan memang lokasinya hutan gitu kan, jadi ada aliran air yang kebetulan enak untuk dinikmati gitu kan. Nah, pada sebenarnya tempat-tempat seperti ini kan bukan rumah kita gitu. Memang ada sejenis sesuatu tanda kutip bahwa mereka yang sebenarnya tinggal di sini enjoy tinggal di sini. Kalau kita yang datang tidak permisi atau tidak menjaga kesopanan, otomatis mereka yang marah. Istilahnya kita menamuk ke rumah orang, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang yang punya rumah kan mereka udah marah gitu kan. Tapi selama saya di sini sih tidak pernah terdengar yang aneh-aneh gitu ya. Cukup mereka yang datang pun alhamdulillah ya bisa sadar bahwa ini tempat main, bukan tempat yang tidak betul gitu ya. Ini masih terkendali lah kayak gitu. Ibaratnya selama tempat ini digunakan dalam hal yang positif, mungkin dari bangsa yang tidak kasat mata itu bisa menerima mungkin ya. Mungkin lokasi diajak Ibu. Mungkin kita bisa lihat lokasinya bentar. Ini dulu bekas toilet umum ya. Jadi ini pas dibangun ini Bu, ini sudah pernah terpakai apa belum? Sudah pernah terpakai. Ini sudah pernah dimanfaatkan ya sama orang-orang yang datang wisata ke sini, sudah sempat dipakai. Cuman kondisinya atapnya ini kejatuhan pohon tumbang jadi rusak. Begitu. Iya. Ini lengkap ya, sebelah sini ada putra laki-laki, yang sebelah itu tempat perempuan. Dulu ada aliran airnya, ada pipa-pipa airnya, tapi ya kondisinya sudah rusak ya, sudah lama sekali. Ini memang PR besar bagi warga di sini nanti kalau memang ingin dikembangkan lagi jadi tempat wisata. Mungkin siapa tahu pemerintah daerah bisa mensupport bantuan. Mungkin ada harapan juga Bu ya, pemerintah daerah. Harapan kami sih dari Dinas Pariwisata ya, baik kabupaten maupun provinsi, kalau bisa mensupport ini. Karena kalau warga di sini otomatis tidak bisa kalau kerja sendiri kan, memang harus kita gotong royong lah Bu. Ya, betul. Ibaratnya antara pemerintah dan masyarakat sekitar harus bahu membahu untuk melestarikan tempat ini Bu. Jadi dulunya ini pernah berfungsi semua. Nah, dan alhamdulillah waktu itu ramai ya, waktu sebelum ini dulu waktu awal-awalnya kan tidak tergantung musim ya. Setiap saat airnya jalan. Tapi karena sekarang mungkin ya kondisi hutannya cuma ada agak-agak berkurang, pohon-pohonnya makin erosi. Jadi airnya hanya pada musim penghujan banyak, kalau udah musim kemarau airnya sedikit. Ya kendala juga ya ini memang faktor alam ya.
Jadi makanya dibuat damnya besar, itu bisa untuk berenang. Tuh, dibuat dam. Itu bikin. Mungkin kita bisa lihat ke sana. Ya, boleh. Kayak gini nih sampungnya. Iya Bu, sebenarnya ya mungkin Kalau daun kan bisa terurai secara alami Iya, cepat Bu, ya, tapi iya. kalau sampah plastik ini mungkin lama ya, ratusan dari pengunjung ya harus tingkat kesadarannya lah. Bila bawa sampah tuh ya paling tidak kalau nggak ada tempat sampah dibawa Iya. dulu lah, pakai taruh di kantong begini plastik. kan Nah, kesay- seperti ini kan kesayang. ibaratnya merusak Iya. lingkungan juga Ini karena yang sayang namanya sekali kan. barang-barang gini kan tidak bisa terurai kalau Hmm. plastik. Ini sebenarnya kalau airnya deras, airnya kan terendam di sini, ini bisa untuk berenang. Ya bisa untuk mandi, bisa foto-foto Ya, lah, dan ya ini kan bisa ditutup pipanya. ini ya Bu. Ya. Ya ini mungkin PR bagi kita semua lah, bagaimana untuk mengembangkan tempat ini. Ya, kalau dibilang tempatnya asik sih. Ini bagus, airnya lebih besar ya. Iya. Cuman ini karena sudah lama, di sini ada dam yang pecah ini di bawahnya. Oh, yang memang harus ditambah lah. Ya, intinya sudah ya. erosi kan, ini udah lama. Udah lebih dari 10 tahun ini. Ini Di pun sini juga pecah. Daerah sini pecah. mungkin ini pun tempatnya bisa juga dipakai anak-anak pramuka camping. Pun Bisa, ini sebenarnya sering kan. sering dipakai anak untuk hiking. Jadi Ya, sering dari Tanjung Pinang ada yang sering hiking di sini. jadi Anak-anak dari apa ya, bela diri juga ada. banyaklah kegunaannya kalau mau kita gunakan tempat ini. Ini kan ada jalurnya untuk hiking ke atas. Yang penting ya kita harus permisi lah, kita harus Tetap jaga jaga sopan santun. jaga omongan juga di sini. Ya. Ini ada juga jalur hikingnya ke atas. Tapi yang lebih bagus tuh yang sebelah kiri apa kanan, Bu? Di sebelah kiri ini ke sini. Karena kalau ke sini kita ke arah mata airnya di atas. Oh gitu ya. Iya. Ini kita lewat di atas ini. Terus ya Mungkin bisa mungkin tentang ini aja penjelasan tentang tempat ini air terjun ini. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang mau main ke sini ya silahkan saja. Tapi ya ingat guys ya, kita harus menjaga kebersihan lah tempat ini. Oke, jadi mungkin izin dulu sama ibunya. Bila Bu, bahasanya mungkin Bu, izin kita apa nanti mau coba naik ke sana Bu, kita mau Boleh. coba mengeksplor sendiri kan apa aja di Ya. sana. Silahkan. Nah, kita mau minta izin dulu Bu. Boleh ini lewat jalurnya lewat atas ini. Tinggal atas naik aja Bu Ya, ya. naik Ada aja. jalur, ada jalurnya. Ada jalurnya. Oke guys, kita mencoba mengeksplor tempat ini. Kita udah berada di atas nih ya, di atas ya ibaratnya atas gunungnya lah. gunung, di atas gunung lah ibaratnya kita ngomong. Kita mau coba ngecek sumber airnya. Kanan apa kiri? Kiri ya. Maju. Kita medannya memang sangat licin guys ya.
Jadi kita harus hati-hati karena mungkin habis cuaca hujan guys, jadi sangat licin sekali guys. Kru salah satu kru kami pun terjatuh. Soalnya nih. Lagi kameramen bisa dilihat nih, airnya cukup jernih ya guys. Ini sangat bisa langsung untuk diminum guys, tanpa perlu kalian masak pun sudah bagus ini. Langsung dari mata air. Kita mencoba menelusuri guys, kita naik langsung dari sumbernya ke atas tempat air terjunnya guys. Ini medannya sangat sulit sekali. Bisa Pak Kondro. Nih lewat sini, lewat kanan nih. Udah nggak usah, bahaya itu. Ngomong-ngomong. Seperti ini guys. Jadi sumbernya itu di atas itu, kalian nanti ada itu sumber mata airnya. Ya, seperti inilah tempatnya guys. Jadi jika kalian ingin berfoto-foto atau seperti apa, bisa langsung main ke sini guys. Tapi ya kalian harus ingat, kita harus menjaga kebersihan tempat ini, menjaga sopan santun kalian yang kita soalnya berada di tempat seperti ini. Yang namanya makhluk gaib itu pasti ada di tempat seperti ini, karena memang rumah mereka lah kalau kita sebut, memang di tempat seperti ini. Jadi kita harus menjaga juga guys, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita sudahi penelusuran pada malam hari ini. Kita melakukan eksplor di tempat di Kijang. Untuk alamat lengkapnya di Gunung Lengkuas, kilometer 20 Kijang, ya, air terjun Gunung Lengkuas. Apabila kalian mau ke sini untuk sekiranya berlibur, untuk bernuasa alam, ini sangat recommended lah kalau bagi kami ya. Yang penting dari kalian harus menjaga kebersihan dan menjaga sopan santun di sini, karena di sini ini ibaratnya yang namanya makhluk astral tuh tetap ada guys ya. Kita saling sama-sama untuk menjaga guys ya. Apabila dari kalian ada rekomendasi tempat di mana, ya kalian klik di kolom komentar guys, kalian tulis di kolom komentar. Nanti apabila kita akan pilih mana yang bagus, kita akan melaksanakan survei lokasi di sana guys. Oke. Sekian untuk malam ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, dan di share. Mari kita bangun channel ini supaya berkembang, karena dukungan subscribe dari kalian itu sangat membantu untuk mengembangkan channel kita guys, agar supaya kita semangat untuk melakukan karya-karya yang lebih bagus lagi guys. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.